Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam salah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul mu'mina min wasabin wala nasabin wala saqamin wala hazanin hatta al-hammi yuhammuhu illa kuffira bihi min sayyiatihi." Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, bahwasanya kedua sahabat itu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada penderitaan, kesengsaraan, sakit, kesedihan, dan bahkan juga kekalutan yang menimpa seorang mukmin, melainkan dengan semua itu dihapuskan sebahagian dosanya. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian rahimakumullah, hadis ini merupakan hadis yang memberikan optimisme bagi seorang mukmin. Karena dengan hadis ini berarti kita semakin faham bahwa orang beriman di dalam hidupnya tidak pernah merugi. Orang beriman di dalam hidup di dunia yang fana ini senantiasa dalam kebaikan dan keberuntungan. Pantas bila mana dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dzalika illa lil mu'min." Menakjubkan urusan orang beriman, urusannya senantiasa dalam kebaikan, dan yang demikian tidak dimiliki, tidak dialami, tidak dirasakan kecuali oleh seorang mukmin. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Bila orang beriman memperoleh anugerah, karunia, dia bersyukur, dan bersyukur itu baik bagi dia. Wa in asabathu darra sabara fakana khairan lahu. Sebaliknya, bila ia ditimpa kemudaratan, duka, lara, nestapa, dia bersabar, dan bersabar itu baik bagi dia. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kembali kepada hadis tema inti kita. Ternyata berbagai hal yang sifatnya tidak menyenangkan bagi kebanyakan manusia, ternyata bagi seorang mukmin dia adalah jalan untuk memperoleh kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat kembali hadis ini. Ma yusibul mu'mina min wasabin wala nasabin wala saqamin wala hazanin hatta al-hammi yuhammuhu illa kuffira bihi min sayyiatihi. Tidak ada penderitaan, kesengsaraan, sakit, kesedihan, dan bahkan juga kekalutan yang menimpa seorang mukmin, melainkan dengan semua itu dihapuskan sebahagian dosanya. Subhanallah. Jadi bila seorang mukmin mengalami penderitaan dalam hidupnya, mengalami kesengsaraan, ditimpa penyakit, mengalami kesedihan, entah itu karena kehilangan salah seorang anggota keluarganya, entah itu karena dia mengalami kerugian dalam bisnisnya, bahkan juga kata Nabi, alham, kekalutan, suatu perkara yang biasanya menimbulkan kepanikan bagi kebanyakan manusia, maka semua itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan menjadi sebab dihapuskan sebahagian dosa mukmin tersebut. Sudah barang tentu mukmin tersebut hanya akan memperoleh privilege, keistimewaan penghapusan dosa dari Allah Ta'ala bila mana dia bersabar.
Oleh karenanya, kembali kita teringat betapa pentingnya sabar di dalam hidup seorang mukmin. Sebab sabar merupakan perkara yang menyebabkan dirinya sanggup memikul beban penderitaan, beban kesulitan hidup, beban penyakit yang dideritanya. Dan kesabaran itu pula lah yang memastikan dirinya mengalami proses takfirus sayyiat, penghapusan sebahagian dosa atau kesalahannya. Nah, saudaraku rahimakumullah, oleh karenanya kembali kita wajib untuk merenungkan, adakah selama ini kita termasuk orang yang sabar menghadapi berbagai kemudaratan yang Allah takdirkan dalam hidup kita, yang pada dasarnya kemudaratan itu jika kita sikapi dengan sabar justru menjadi jalan untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Makanya Rasulullah SAW bila mana membesuk, menjenguk seorang sahabat yang sedang menderita penyakit, maka Nabi biasanya mengucapkan kalimat sebagai berikut: la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa wahai saudaraku, penyakit ini akan menjadi pembersih. Tahurun insyaallah, pembersih insyaallah. Pembersih dalam pengertian menghapus dosa-dosa, tapi syaratnya sudah barang tentu bersabar. Nah, oleh karenanya saudaraku rahimakumullah, ada seorang sahabat yang sampai bertanya, ya Rasulullah, mengapa kaum mukminin diuji, ditanya di dalam kuburannya, kecuali orang yang mati syahid? Jadi ada sahabat yang pernah bertanya demikian kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ma balul mu'minina yuftanuna fi kuburihim illa syahid. Mengapa ya Rasulullah orang-orang beriman diuji, ditanya, diinterview oleh dua malaikat di dalam kuburannya, illa syahid, kecuali orang yang mati syahid, kecuali orang yang menemui kematiannya dalam medan jihad fisabilillah melawan musuh-musuh Allah Ta'ala. Apa jawab Nabi SAW? Kafa bibariqatis suyufi ala ra'sihi fitnah. Cukuplah dengan kilatan pedang di atas kepalanya, maka orang yang mati syahid sudah memperoleh ujian bagi dirinya. Subhanallah. Makanya itulah sebabnya para pendahulu kita, generasi para sahabat dan salihin, salafus salihin, mereka itu sedemikian memiliki gairah bila mana ada panggilan jihad fisabilillah, gairah bila mana ada panggilan untuk berangkat al-qitalu fisabilillah, berperang di jalan Allah Ta'ala, karena mereka sangat faham keutamaan yang satu ini, keutamaan di mana banyak manusia umumnya mengelak dari keutamaan tersebut. Banyak manusia yang tidak mau membayangkan dirinya terlibat di dalam penderitaan dan kesulitan pergi berperang di jalan Allah Ta'ala. Dia khawatir membayangkan istrinya menjadi janda, dia khawatir membayangkan anak-anaknya menjadi yatim, bahkan dia khawatir dirinya terbunuh atau bahkan pulang cacat, lumpuh dan lain sebagainya. Makanya pantas bila mana Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, man ightarat qadamahu fi sabilillahi fahuma haramun 'alan nar. Barang siapa yang kedua telapak kakinya berdebu di jalan Allah Ta'ala karena terlibat dalam jihad fisabilillah, maka haram atas keduanya tersentuh oleh api neraka. Subhanallah. Maka saudaraku rahimakumullah, janganlah hendaknya kita yang tidak pernah pergi berjihad fisabilillah sekali-kali mencela, mengolok-olok orang-orang yang pernah merasakan keutamaan, kesengsaraan berjihad fisabilillah. Karena sesungguhnya semua yang mereka lakukan, jika dilakukan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan lillahi ta'ala, niscaya menjadi sebab mereka bukan saja diampuni dosa-dosa mereka, tapi bahkan dijamin tidak bakal tersentuh oleh api neraka. Namun pada zaman kita yang penuh fitnah ini,
Kadangkala musuh-musuh Islam sedemikian rupa menguasai pusat-pusat public opinion making, pembentukan opini publik, media massa, televisi, koran, majalah, dan lain sebagainya, sehingga akhirnya kadangkala kita harus menyaksikan sebuah hal yang sangat memprihatinkan, di mana orang yang justru pernah memperoleh keutamaan berjihad fisabilillah kemudian diberikan sebutan dan label yang serba jelek, dianggap sebagai pengacau, dianggap sebagai teroris, dan lain sebagainya. Maka sebagai penutup, marilah kita renungkan hadis sebagai berikut riwayat Imam Al-Bukhari, di mana Nabi SAW bersabda, "Innar rajula la ya'malu 'amala ahli al-jannati fima yabda'u lin-nasi wa huwa min ahli an-nar, wa innar rajula la ya'malu 'amali ahli an-nari fima yabda'u lin-nasi wa huwa min ahli al-jannah." Artinya, sesungguhnya ada seseorang yang mengamalkan amalan ahli syurga berdasarkan yang nampak, yang terlihat oleh kebanyakan manusia, padahal dia adalah dari golongan ahli neraka. Dan ada seseorang yang mengamalkan amalan ahli neraka berdasarkan yang nampak, yang dinilai oleh manusia, padahal justru dia adalah dari golongan ahlul jannah, ahli syurga. Saudaraku rahimakumullah, marilah kita menjadi hamba-hamba Allah beriman yang senantiasa husnudzan billah, sangka baik kepada Allah Ta'ala. Apapun yang kita alami, apapun yang Allah takdirkan dalam hidup kita, baik itu pengalaman yang menyenangkan maupun itu pengalaman yang pahit, penuh dengan penderitaan, kesulitan hidup, mungkin diwarnai penyakit, bahkan bisa menimbulkan kekalutan dan kepanikan. Tapi jika semua ini kita sikapi dengan sabar dan tetap ikhlas lillahi ta'ala, boleh jadi semua itulah yang menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni Allah Ta'ala, bahkan menjadi sebab Allah merahmati kita sehingga kita berhak memperoleh sebaik-baiknya tempat di akhirat yang abadi nanti, yaitu jannatun na'im, jannah, taman-taman Allah yang penuh kenikmatan hakiki. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.